Drama Korea memang selalu menyuguhkan berbagai cerita menarik, beragam genre dengan alur cerita yang ciamik siap memanjakan para penontonnya. Namun, tahukah sobat, ternyata 5 drama Korea ini terinspirasi dari kisah nyata. Tapi, sebelum membahas kelima drama tersebut, Mimin mau mengingatkan kalian untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Nah, jika sudah, mari kita bahas 5 drama Korea yang terinspirasi dari kisah nyata. Drama yang pertama yaitu Fight for My Way. Drama yang dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kim Ji Won ini bercerita tentang dua karakter utama yaitu Ko Dong Man dan Cho Era dalam mengejar mimpi masa kecil mereka. Keduanya telah bersahabat sedari kecil. Ko Dong Man adalah atlet taekwondo di sekolahnya. Ia bercita-cita menjadi seorang atlet terkenal dan menjadi kaya. Sedangkan Cho Era memiliki mimpi menjadi seorang penyiar berita terkenal. Namun, perjalanan hidup keduanya tidak semulus apa yang mereka impikan. Di kehidupan dewasa, Ko Dong Man bekerja sebagai pembasmi serangga, sedangkan Cho Era bekerja sebagai pelayan di sebuah departemen store. Drama ini mengisahkan perjalanan mereka dalam meraih mimpi masa kecil keduanya, dan dibumbui dengan kisah percintaan antara dua tokoh utama tersebut. Menurut sang penulis naskah yaitu Lim Sang Chun, drama ini terinspirasi dari kisah nyata atlet Chu Song Hoon. Lim Sang Chun merasa terenyuh saat melihat Yano Siho yang selalu menitikan air mata ketika melihat sang suami bertanding. Chu Song Hoon sendiri merupakan seniman bela diri campuran Jepang keturunan Korea. Ia beberapa kali menang dalam kejuaraan nasional maupun internasional. Namanya semakin dikenal setelah bergabung dalam tayangan The Return of Superman bersama putri sematawayangnya yaitu Chu Sarang. Drama selanjutnya yaitu Miss Reply. Drama yang tayang pada 2011 ini mengisahkan seorang wanita bernama Jang Miri yang diperankan oleh Lee Da-hye. Jang Miri merupakan seorang wanita penghibur. Ia berusaha melarikan diri dari Jepang ke Korea untuk mencari ibunya yang dahulu meninggalkannya. Sampai di Korea, ia juga tidak diperlakukan dengan baik karena latar belakang keluarga dan juga pendidikannya yang kurang. Bahkan, ia diperlakukan tidak senonoh saat melakukan wawancara kerja. Tak tahan selalu mendapat pandangan sebelah mata, ia pun mulai berbohong demi mendapat pengakuan. Setelah berbohong mengenai pendidikannya, ia pun diterima sebagai karyawan di sebuah hotel ternama. Tidak puas sampai di sana, ia mendekati sang manajer hotel untuk meningkatkan status sosialnya. Keserakahan dalam diri Jang Miri membuatnya banyak melakukan kebohongan, hingga ia tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang profesor di Universitas Dongguk sekaligus kepala kurator di Museum Seni Sungkok bernama Sing Jung Ah. Ia memasukkan latar pendidikannya dan mengaku telah lulus dari Kansai University dan Yale University. Ia kemudian dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan dipecat dari pekerjaannya. Selain skandal pemalsuan latar pendidikannya, ia pun juga terkena skandal asmara dengan ajudan presiden, di mana ajudan presiden bernama Byung Yang Yun menggunakan pengaruhnya untuk membantu Shin Jung Ah bekerja di Universitas Dongguk. Byun kemudian mengundurkan diri dan diperintahkan untuk melakukan pelayanan masyarakat selama 160 jam. Drama selanjutnya yaitu My Wife Having Affair This Week. Drama yang dibintangi oleh Song Ji Hyo dan Lee Sung Kyun ini bercerita tentang kisruh rumah tangga sepasang suami istri. Jung So Yeon merupakan sosok istri yang ideal. Selain cantik, ia juga memiliki karir yang cemerlang. Begitupun dengan Do Hyun Woo. Ia adalah sosok pria dengan karir yang sukses. Namun, kesibukan Do Hyun Woo membuat Jung So Yeon merasa kurang mendapat perhatian. Rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir membuat Jung So Yeon jenuh.
penuh. Apalagi ia kurang mendapat perhatian dari sang suami. Hal itu membuat Chung So-yeon terlibat perselingkuhan dengan teman sekantornya. Do Hyun-woo kemudian mengetahui bahwa sang istri telah berselingkuh dan mengunggah sebuah pertanyaan di forum online untuk mencari solusi. Drama ini merupakan remake dari drama Jepang yang ditulis oleh Tomoko Yoshida. Cerita dalam drama ini terinspirasi dari kisah nyata di mana seorang pria mengunggah pertanyaan di dalam sebuah forum online. Pria itu mengunggah sebuah pertanyaan yang berisi, "Istriku selingkuh minggu ini, apa yang harus aku lakukan?" Unggahan itu pun menjadi viral di dunia maya. Banyak yang memberikan saran kepada sang pria mengenai apa yang harus ia lakukan. Kisah ini pun kemudian diangkat ke layar kaca. Drama selanjutnya yaitu Move to Heaven. Drama yang baru-baru ini menjadi perbincangan karena kisahnya yang mengharu biru ternyata terinspirasi dari kisah nyata. Drama ini bercerita tentang sosok guru yang menderita sindrom Asperger ringan. Bersama sang ayah, ia menjalankan sebuah bisnis pembersihan tempat orang-orang yang meninggal bernama Move to Heaven. Namun, sang ayah tiba-tiba meninggal dunia. Dan melalui pengacaranya, sang ayah meminta adik tirinya Sanggu untuk menjadi wali bagi putranya. Awalnya, Sanggu tidak ingin menjadi wali untuk Geru karena dirinya masih menaruh kebencian pada sang kakak. Sewaktu Sanggu masih kecil, sang kakak pernah berjanji untuk menjemputnya dan mengabulkan semua permintaannya. Namun, sang kakak tidak pernah datang. Sanggu mengira kakaknya telah berbohong dan tidak menepati janjinya. Namun, akhirnya ia mengetahui alasan sang kakak tidak menemui dirinya. Saat itu, sang kakak berniat untuk membelikan hadiah sepatu untuk Sanggu. Naas, kakaknya menjadi salah satu korban dari tragedi runtuhnya Mall Sampong. Sang kakak menjadi salah satu korban selamat dan baru diselamatkan setelah 3 hari. Kakaknya kemudian dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera parah. Tragedi runtuhnya Mall Sampong tersebut merupakan kisah nyata, di mana mall yang berdiri di distrik Sochugo tersebut runtuh pada 29 Juni tahun 1995. Mall Sampong sendiri didirikan pada tahun 1989 dan menjadi salah satu departemen store termewah dan terbesar di Korea Selatan. Namun, baru 5 tahun berdiri, mall tersebut runtuh dan mengakibatkan 501 orang meninggal dunia dan 937 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Selain mengangkat tragedi runtuhnya Mall Sampong, cerita dalam drama ini juga terinspirasi dari esai non-fiksi bertajuk Donan Hoe Namgyojin Gyeotdal atau Hal-hal yang tertinggal yang diterbitkan pada 20 Juli 2015. Esai tersebut ditulis oleh Kim Se-byol, yaitu orang pertama di Korea Selatan yang bekerja untuk mengumpulkan barang-barang tertinggal milik orang yang sudah meninggal. Drama yang kelima yaitu Bachelor's Vegetable Store. Drama yang tayang pada 2011 ini mengisahkan Han Tae-yang yang diperankan oleh Ji Chang-wook yang menjalani kehidupan serba kekurangan. Sedari kecil, ia tinggal bersama nenek dan adiknya. Ia dan adiknya setiap pagi pergi ke pasar untuk memungut sayuran yang telah dibuang. Karena hidupnya yang miskin, ia sering mendapat ejekan dari teman-temannya. Ia kemudian dibantu oleh seorang gadis yang kemudian menjadi cinta pertamanya. Nenek Taeyang kemudian meninggal dunia. Taeyang dan adiknya tidak lagi memiliki tempat untuk bergantung. Mereka pun mencari orang tua asuh, namun kebanyakan hanya ingin mengambil adiknya yang masih kecil sebagai anak. Beberapa tahun kemudian, Taeyang dewasa bekerja di pasar sayuran dan bertemu kembali dengan cinta masa lalunya. Karena kecintaannya terhadap sayuran, Taeyang bercita-cita untuk menjadi seorang penjual sayuran dan memiliki sebuah toko sayuran. Kisah dalam drama ini berdasarkan kisah nyata dari Lee Yong-suk yang merupakan seorang pebisnis yang memiliki puluhan gerai sayuran di Korea. Drama ini mengangkat perjalanan Lee Yong-suk yang mulai berjualan sayuran dari nol hingga akhirnya sukses. Lee Yong-suk sendiri memulai berjualan sayuran di sebuah toko kecil pada tahun 1998.
dan saat ini memiliki 33 gerai sayuran di Korea. Sebelum diangkat menjadi serial drama, Lee Yong Suk membagikan perjuangannya ke dalam sebuah buku yang terbit pada tahun 2003. Dari kelima drama tersebut, kira-kira mana yang menjadi favorit kalian? Terima kasih sudah menonton video ini. See you di next video.